Hari ini enaknya ngapain ya? Kita ke kantin dulu yuk beli jajan. Ayo, boleh tuh. Rilis, ada 50.000. Wih, rezeki nih. Yuk kita beli es krim. Jangan diambil dulu, Sya. Itu bukan rezeki kita. Bisa aja kan ada uang orang yang jatuh tadi. Tapi kan aku yang nemuin duluan, otomatis sudah jadi milik aku dong. Siapa suruh taruh sembarangan? Gak gitu juga, Sya. Itu uang yang baru kita temuin namanya lokota, artinya barang temuan. Kita tidak boleh mengakuinya secara langsung. Oh, baru tahu aku. Terus gimana dong? Masa kita harus taruh lagi di tempat tadi? Ya juga sih, kita bisa aja cari pemiliknya dulu atau lapor ke pihak kampus. Kalau sudah lama nggak ada yang mengakuinya, baru deh kita bisa gunain untuk hal yang baik. Kok bisa gitu? Nih, kemarin aku ada nonton video tentang kepemilikan dalam Islam. Wow. Harta dalam pandangan Islam bukanlah suatu benda yang biasa kita miliki. Dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berarti sesuatu yang dicintai manusia karena membawa manfaat. Namun, Islam menegaskan bahwa segala harta hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan cara yang halal dan adil. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 33, harta adalah amanah dan ujian, akan menjadi baik jika dicari dan digunakan secara syariat. Namun, bisa menjadi sumber bencana bila diperoleh dengan cara yang haram. Karena itu, Islam menetapkan 3 nilai utama dalam pengelolaan harta kepemilikan yang sah, yaitu diperoleh melalui jalan yang halal dan jujur, distribusi yang adil seperti zakat, infak, sedekah, dan warisan, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Artinya, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ibadah untuk meraih ridha Allah. Dalam Islam, kepemilikan adalah al-milk yang artinya hak seseorang untuk menguasai dan memanfaatkan sesuatu. Namun, hak ini tidaklah mutlak karena pemilik sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah, yaitu pengelola bumi yang akan diminta pertanggungjawabannya atas hartanya. Para ulama menjelaskan bahwa kepemilikan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan pribadi seperti rumah atau kendaraan. Dan yang kedua yaitu kepemilikan umum yang seperti air, udara, hutan, atau yang lainnya yang digunakan secara bersama. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kepemilikan negara, harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat. Imam Al-Ghazali mengatakan dan Ibnu Taimiyah menegaskan, di sini memiliki harta berarti siap untuk menanggung amanah dan tidak hanya untuk menikmati saja tetapi juga ingin menebarkan manfaat. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menemukan uang di jalan. Meskipun nilainya kecil, tapi besar maknanya. Jika uang itu diambil tanpa niat mengembalikan, maka kita telah mengambil harta yang bukan milik kita. Namun, bila disimpan sementara dan berusaha mencari pemiliknya, itu menunjukkan amanah dan tanggung jawab terhadap harta orang lain. Contoh lain yaitu dalam keluarga, sistem warisan atau faraid, menjaga keadilan tanpa merebutkan satu sama lain. Dan dalam berdagang, larang riba atau penipuan. Semua ini menunjukkan bahwa dalam Islam harta tidak boleh disimpan untuk diri sendiri saja. Dia harus menolong dan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Dari semua pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan ada beberapa hikmahnya, yaitu pertama, konsep harta dalam Islam menegakkan keadilan sosial. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab dan kejujuran. Yang ketiga, menghindari dari keserakahan dan materialisme. Yang keempat atau yang terakhir, menjadikan harta sebagai jalan ibadah dan amal jariah. Oh gitu ya, jadi dalam Islam harta itu bukan cuman buat dikumpulin aja, tetapi amanah dari Allah juga harus dijaga dan digunakan untuk cara yang halal. Semua yang kita punya itu cuman titipan. Jadi kita harus menggunakan sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat, bukan cuman buat diri kita sendiri. Iya Sya, karena harta itu harus dikelola dengan kejujuran dan dipakai untuk kebaikan. Insya Allah bakal jadi berkah untuk di dunia dan pahala untuk di akhirat. Iya deh, kamu benar. Yuk kita laporin ke pihak kampus, siapa tahu ada yang kehilangan uang. Nah gitu dong Sya, harta yang baik itu datang dari kejujuran, bukan dari keuntungan semata. Oke.